Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membicarakan salah satu genre fotografi yang sangat banyak ya muncul di media sekarang ini ya, khususnya media sosial. Nah, jadi kita hari ini akan membicarakan tentang apa itu foto portrait, kemudian apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan. Yang pertama, kita perlu memahami dulu apa itu foto portrait. Jadi kalau menurut pengertian, foto portrait itu adalah foto tokoh yang menyimpan ekspresi dan kepribadian atau perasaan dari objek yang difoto. Jadi ketika kita memfoto si objek tersebut, kita berusaha untuk memperlihatkan kepribadiannya, perasaan mereka. Ya, jadi tujuan utamanya adalah itu ya. Dan kalau kita lihat fotografi ini dalam jurnalistik biasanya muncul dalam kolom biografi. Ketika media menceritakan biografi seorang tokoh, ya apakah itu artis misalnya, atau pejabat, atau orang biasa, mereka selain menampilkan teks, mereka juga memperlihatkan foto. Nah, fotonya itu bisa masuk dalam kategori ini ya, foto portrait. Oke ya, baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi selain di media di media cetak, yang paling sering muncul foto portrait ini ada di media sosial ya. Jadi para remaja biasanya kan di akun-akun media sosial mereka itu pasti selalu ada foto mereka. Nah, foto itu berusaha untuk menampilkan diri mereka. Nah, itu bisa juga kita masukkan dalam kategori ini ya. Baik, jadi sebelumnya kita pernah mendiskusikan tentang human interest ya, genre lagi, fotografi genre human interest. Nah, kemudian apa perbedaannya ya dengan foto portrait? Karena objeknya sama-sama orang. Nah, jadi kalau human interest itu dia sasarannya adalah manusia dengan kehidupan sehari-hari mereka ya. Nah, tapi kalau foto portrait itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berusaha untuk menggambarkan sifat objek, si subjek foto. Jadi kita punya target, punya orang yang ingin kita foto, kemudian kita berusaha untuk menonjolkan sifat dari objek kita ya, yaitu melalui latarnya, kemudian melalui ekspresi wajahnya. Jadi kalau human interest itu kehidupan manusia secara umum ya. Tapi kalau portrait kita berusaha untuk menampilkan satu sosok yang punya sifat yang unik ya. Dan portrait juga harus kita bedakan dengan model ya. Fotografi model. Jadi kalau fotografi model itu semuanya diatur oleh si fotografer dan si model hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh si fotografer. Jadi semua pakaian, latar, pencahayaan itu semua diatur oleh fotografer, ekspresi diatur oleh fotografer. Tapi kalau portrait, fotografer yang berusaha untuk menonjolkan apa yang dimiliki oleh si subjek. Nah, itu ya beberapa perbedaannya. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya ya foto portrait yang baik itu menurut para pakar? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama kita perlu konsep. Ya, jadi sebelum kalian memfoto orang, wajah orang, kita perlu konsep terlebih dahulu. Apa yang ingin kita perlihatkan dari orang ini? Sehingga kita perlu melakukan riset sebelumnya tentang orang ini, sifat dia, kepribadian dia, pekerjaan dia, dan seterusnya. Kemudian dari konsep itu kita menyusun ya, sebelumnya kita menyusun teknik apa yang akan kita gunakan ya. Misalnya cahaya. Cahaya apa yang kita ingin kita terapkan? Apakah terang atau gelap dan seterusnya. Kemudian eh, pakaiannya seperti apa? Ya, jadi walaupun tidak diatur sepenuhnya ya, tapi paling tidak
kita perlu memilihkan pakaian seperti apa yang cocok untuk kepribadian mereka. Dan latar juga ya. Jadi kalau dalam fotografi ini, usahakan latar itu jangan terlalu rame. Jadi yang lebih kita fokuskan kan orangnya, sehingga latar itu jangan terlalu rame. Nah, jadi dua foto ini saya ambil dari WordPress Photo, ya, pemenang WordPress Photo. Untuk melihat contoh-contoh yang lain, coba nanti Anda silahkan sambil searching-searching kategori pemenang dalam WordPress Photo. Baik, nah ini adalah salah satu contoh foto portrait yang terkenal ya. Jadi kalau majalah National Geographic itu kadang-kadang mereka menampilkan wajah orang yang merupakan kategori foto portrait ya. Nah, banyak sekali wajah-wajah orang, cuma salah satu yang paling terkenal ya adalah ini ya. Ini. Nah, ini. Jadi foto ini adalah volume ke-167 yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 1985. Nah, jadi foto ini ya yang sangat ikonik dalam majalah National Geographic. Jadi ini ya, foto ini dia lebih dikenal dengan nama Afghan Girl. Ya, namanya adalah Sahabat Gula. Kalau tidak salah cara pengucapannya seperti itu. Jadi Afghan Girl ini ya, dia adalah seorang pengungsi dari Afghanistan ya. Jadi dari Afghanistan. Jadi dia mengungsi ke Palestina ya. Dan dia, perempuan ini, dia masih berumur 12 tahun waktu itu. Dan dia difoto oleh Steve McCurry ya. Salah satu fotografer senior di National Geographic. Nah, jadi foto ini sangat ikonik ya. Dia memperlihatkan simbol pengungsi dari Afghanistan ya. Dan kalau menurut berita yang saya baca terakhir, si Sahabat Gula ini dia sudah kembali ke negaranya. Nah, jadi begitu ya, begitu kuat pengaruhnya. Nah, ini juga ya beberapa foto. Nah, jadi ini juga foto dari National Geographic ya, dan ini juga. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya betapa sulitnya untuk mendapatkan ekspresi wajah bayi hingga jadi seperti ini. Oke, baik. Nah, sekarang apa aja ya yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan foto yang baik ya, foto portrait yang baik. Nah, yang pertama ya, kita perlu mengambil foto itu dalam jarak yang dekat ya. Kenapa dekat? Karena dengan jarak yang dekat biasanya opsi subjek kita akan lebih jelas ya, dibandingkan kalau kalian moto jauh itu biasanya sulit ya untuk memperlihatkan ekspresi kepribadian dari si subjek foto. Nah, mungkin untuk dekat itu agar kalian bisa lebih memperlihatkan ya, usahakan bisa berinteraksi dengan si subjek foto. Tujuannya untuk mencairkan suasana ya. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Dan kalaupun kalian tidak bisa mendekat, kalian bisa memilih misalnya lensa yang punya ambilan yang cukup jauh. Dan kalaupun tidak, kita bisa menzoomnya ya, mengcropnya. Nah, kemudian juga saran yang lain adalah soal headroom ya. Headroom itu kalau kita terjemahkan secara harfiah, ruang di kepala. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ruang di kepala di atas rambut itu tidak terlalu penting ya untuk foto. Sehingga kalaupun di cut aja ya, di crop aja. Karena itu seperti mubazir ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu perlu. Karena kalau menurut kategori wajah ya, menurut para fotografer itu wajah itu masuk dari dahi sampai ke dagu. Nah, gitu. Sehingga seperti rumus yang tadi ya, bahwa untuk mengambil itu kita perlu mendekat. Nah, gitu.
Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang nomor 3 ya, itu adalah soal mata. Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa mata itu adalah sentral dari foto portrait. Karena mata itu bisa bercerita ya, dan mata itu paling sering dilihat oleh penonton. Nah, oleh sebab itu bila kalian bisa mendapatkan ekspresi dari mata yang bagus, maka foto kalian akan lebih baik ya. Nah, kemudian pengaturan komposisi juga penting ya. Jadi, misalnya kita bisa menggunakan rule of third untuk membuat susunan mata atau susunan wajah itu menjadi lebih proporsional. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perspektif ya. Jadi, dari sudut mana Anda mengambil wajah orang tersebut. Kita tidak bisa memungkiri ya, kadang-kadang tidak semua orang itu bisa dipoto dari setiap sudut. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang lebih bagus ya dilihat dibandingkan dari sudut pandang yang lain. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya kalau dari bawah itu kalian kan misalnya tidak mungkin ya memfoto orang ketika bulu hidungnya itu kelihatan. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Atau misalnya perempuan misalnya akan tidak senang kalau dia terlihat lebih gemuk ya. Nah, jadi ada sudut pandang tertentu kita bisa melihat apakah dari kiri wajah, dari atas, dari bawah yang memperlihatkan raut muka yang lebih bagus. Nah, gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan ya, perspektif wajah. Nah, kemudian juga soal pencahayaan. Kita perlu juga mengatur ya bagaimana pencahayaan yang tepat ya. Jadi misalnya kita bisa menggunakan pencahayaan yang lembut untuk perempuan dan kita juga bisa menggunakan pencahayaan yang keras ya untuk memperlihatkan raut wajah yang tegas bagi laki-laki. Nah, ada satu tips ya. Jadi kalian misalnya bisa menggunakan cahaya dari jendela. Jadi kalian bisa mengarahkan subjek ke samping jendela. Nah, itu biasanya teknik yang paling murah ya. Nah, kemudian juga ekspresi ya. Ekspresi ini tidak mudah untuk didapatkan. Jadi untuk mendapatkannya Anda perlu berkomunikasi dengan baik dengan si model ya. Jadi ekspresi ini juga berhubungan dengan tips yang selanjutnya yaitu candid. Ya, jadi sebenarnya ketika kita memoto wajah orang itu dengan candid ya, secara tidak diarahkan terlebih dahulu, biasanya akan lebih menarik, lebih alami ya, dan apa adanya. Dan ketika dilihat juga kadang-kadang si subjeknya merasa lebih nyaman ketika dia difoto dengan candid. Karena itu memperlihatkan diri mereka sebagaimana adanya. Tapi kalaupun tidak dapat candid ya seperti tadi kita berusaha untuk mendapatkan ekspresi yang senatural mungkin yang memperlihatkan kepribadian mereka. Nah, baik itu ya sedikit penjelasan saya tentang foto portrait. Jadi Anda bisa mencoba bereksperimen untuk menghasilkan foto portrait yang baik dengan teman-teman Anda, dengan keluarga Anda. Jadi perlihatkan ya bagaimana kepribadian mereka melalui foto. Jadi dengan latihan Anda sedikit demi sedikit akan semakin mahir ya dalam hal ini. Nah, baik, mungkin itu dulu dari saya ya. Terima kasih. Selamat berlatih. Semoga kemampuan Anda semakin baik ya dalam fotografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.